Saya lanjutkan. Berikutnya adalah merasionalkan penyebut suatu pecahan. Jadi misal kita punya ya ini 1 dibagi akar 3. Kita tahu akar 3 itu irasional. Kenapa jadi penyebut? Irasional itu dalam peraturan matematika tidak boleh menjadi penyebut. Maka harus kita ubah, kita rasionalkan menjadi 1 per akar 3, kita kalikan akar 3 per akar 3 ya, menjadi ya akar 3 kali akar 3 ya, ini menjadi 3. Kemudian 1, maaf saya pakai hitam dulu, 3, ini 1, akar 3 masih di luar, menjadilah sepertiga akar 3. Kita coba angka yang lain, misalkan 8 per akar 2. Kita lihat di bawah ada akar 2, ini irasional, akan kita ubah menjadi rasional, merasionalkan penyebut ya, menjadi 8 akar 2. Karena di bawah ini akar 2, biar rasional kita kalikan akar 2 per akar 2. Seperti itu caranya. Kemudian kita hitung, atas menjadi 8 akar 2, yang bawah akar 2 kali akar 2 itu 2. Kita coret, dapat 4 ya, sehingga hasilnya adalah 4 akar 2. Contoh yang ketiga, misalkan kita punya 2 dibagi 3 akar 6. 2 dibagi 3 akar 6. Perlu kita kali berapa per berapa? Ya, kita tidak perlu mengalikan dengan 3 akar 6, tapi cukup akarnya saja. Ya, khusus untuk bentuk ini kita kalikan akarnya saja, 3 nggak perlu. Sehingga yang atas menjadi 2 akar 6, yang bawah menjadi 3 kali akar 6 kali akar 6 itu 6. Kemudian kalau bisa kita coret, 2 sama 6 masih 3, sehingga hasil akhirnya adalah 1 per 9 akar 6. Contoh keempat, misal kita punya akar 7 per 3. Kita pecah dulu menjadi akar 7 dibagi akar 3. Nah, perlu kita kalikan berapa biar penyebutnya rasional? Kita kalikan akar 3 per akar 3. Yang atas kita hitung menjadi akar 21, yang bawah menjadi 3. Jadi 1 per 3 akar 21. Saya lanjutkan berikutnya. Contoh berikutnya kita punya 3 per akar 20. Sorry, saya ganti biar lebih mudah. Misalkan 4 per akar 20. Maka 4 per akar 20 ini kita kalikan dengan ya akar 20 per akar 20. Yang atas menjadi 4. Sorry, cara ini lebih lama, lebih baik kita sederhanakan dulu saja yang bawah. 4 akar 20 kita ubah dulu menjadi 4. 20 itu 4 kali 5 ya. Kemudian kita ubah lagi menjadi, di sini aja dulu, 4 per 2 akar 5. Seperti ini dulu, saya ulangin. Jadi 4 per akar 20. Akar 20 bisa disederhanakan dulu menjadi ini, 4 kali 5, 4 keluar jadi 2 kali 5. Kemudian bisa dicoret, ini dan ini menjadi 2, yang bawah 1, sehingga soal sudah menjadi 2 per akar 5. Maka tinggal kita kalikan dengan akar 5 per akar 5. Hasilnya adalah 2 akar 5 per 5.
Contoh yang ke-6, 5 per akar 96. Ini juga yang bawah kalau bisa kita sederhanakan dulu menjadi 96 adalah 16 kali 6, sehingga menjadi 5 per 16 keluar menjadi 4 akar 6. Tinggal kita kalikan dengan akar 6 per akar 6. Yang atas menjadi 5 akar 6, yang bawah menjadi 4 kali 6, sehingga hasilnya adalah 5 per 24 akar 6. Ini adalah bentuk-bentuk contoh penyebut berupa akar tapi tunggal, bukan penjumlahan. Contoh berikutnya untuk yang nomor 7 adalah ketika penyebutnya berupa penjumlahan atau pengurangan. Oke, contohnya saya buatkan dulu. Contoh ke-7. Rasionalkan pecahan berikut. 4 dibagi 7 ditambah akar 7 ditambah akar 5. Kalau tadi 4 per akar 7 cukup kita kali dengan akar 7 ber akar 7. 4 per akar 5 cukup kita kali dengan akar 5 per akar 5. Tapi bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan ini? Penjumlahan. Maka caranya adalah kita kalikan dengan sekawan. Sekawannya itu apa? 4 dibagi akar 7 ditambah akar 5. Sekawannya adalah akar 7 tambah akar 5. Tadi masih ingat? Akar 7 dikurang akar 5 per akar 7 dikurang akar 5. Jadi sekawan itu angkanya persis ya. Akar 7 akar 7, akar 5 akar 5. Hanya berbeda plus min di tengah, itu namanya sekawan. Oke, kita kalikan sama dengan, untuk yang atas cukup dikurung saja perkaliannya. Jadi 4 kurung buka akar 7 min akar 5. Silakan yang bawah dikalikan. Tadi cara mengalikan sekawan adalah cukup depan sama depan, belakang sama belakang. Jadinya akar 7 kali akar 7 itu 7 min ya, plus kali min. Akar 5 kali akar 5 itu 5, sehingga menjadi 4 akar 7 min akar 5 dibagi 2. Kemudian tinggal kita coret. 4 sama 2 dapat 2, sama dengan 2 akar 7 min akar 5. Udah selesai. Dipahami pelan-pelan. Saya kasih contoh lagi biar lebih mudah. Nomor 8. Soalnya adalah rasionalkan penyebut berikut. 6 dibagi 2 akar 3 dikurang akar 10. Caranya sama, yaitu kita kalikan sekawannya ya, kita kalikan sekawan menjadi 6 per 2 akar 3 dikurang akar 10. Sekawannya 2 akar 3 min akar 10 adalah 2 akar 3. Ini sudah min, berarti sekawannya adalah plus akar 10 per 2 akar 3 juga plus akar 10. Jadi atas bawah ini harus sama ya, harus sama. Kemudian tinggal kita kalikan ya, depan kali depan, belakang kali belakang. Yang atas cukup dikalikan seperti ini. 6 kurung buka gini, 2 akar 3 ditambah akar 10. Yang bawah dikalikan depan sama depan. 2 kali 2 4, akar 3 kali akar 3 itu 3 kali min.
akar 10 kali akar 10 itu 10, sehingga didapat 6 2 akar 3 plus akar 10 per 12 dikurang 10, berarti 6 2 akar 3 plus akar 10 dibagi 2. Kesimpulannya bisa dicoret, dapat 3, sehingga hasilnya adalah 3 kurung buka 2 akar 3 ditambah akar 10. Ini penyebutnya sudah rasional. Oke, saya berikan contoh lagi. Contoh ke-9. Ketika di atas ada seperti ini ya. Akar 5 dikurang akar 2 dibagi akar 5 ditambah akar 2. Langsung kita kalikan sekawan saja ya. Dikalikan dengan sekawannya. Sekawannya adalah sekawannya yang bawah, jangan sekawannya yang atas, sekawannya yang bawah, yaitu akar 5 ini sudah plus, berarti sekawannya adalah min akar 2, yang bawah sama, yang atas kita buat perkalian, akar 5 min akar 2, akar 5 min akar 2. Yang bawah adalah depan kali depan, belakang kali belakang, khusus yang bawah depan kali depan, belakang kali belakang. Akar 5 kali akar 5 itu 5, min akar 2 kali akar 2 itu 2. Jadi yang bawah nanti menghasilkan angka 3. Oke. Sekarang yang atas kita kalikan seperti biasa, karena ini bukan sekawan ya, ini min, ini min. Kita kalikan biasa, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sana, ini ke sini, ini ke sana. Menjadi akar 5 kali akar 5 itu 5, akar 5 kali akar 2 min ya, min akar 10, akar 2 kali akar 5 juga min akar 10, akar 2 kali akar 2 itu plus 2, jadi 5 tambah 2 itu 7, min akar 10 min, jadi 2 akar 10 dibagi 3. Ini adalah hasil akhirnya. Oke, sampai di sini dulu untuk merasionalkan penyebut suatu pecahan. Terima kasih.